Assalamualaikum, terdengar Pak Ganda? Jelas, Bu. Monggo. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan Zoom sosialisasi PPDB SMP. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yang pertama kali yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Kebonsari 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kebonsari 1 bersama staf, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 SDN Kebonsari 1. Saya akan membacakan susunan pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat adalah doa, dan kelima adalah lain-lain atau tanya jawab. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah supaya kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Yuniarti. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu Yuni. Terima kasih, Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Bonsari 1 peserta, peserta Zoom pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh wali siswa kelas 6 yang diundang pada malam hari ini di ruang Zoom dalam rangka sosialisasi PPDB SMP. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berada di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita agendakan pada malam hari ini nantinya akan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 yang sudah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi PPDB masuk ke SMP negeri yang akan dilaksanakan pada waktu dekat ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali sambutan saya pada malam hari ini, yang pertama adalah kami atas nama pribadi, atas nama keluarga besar SDN Kebonsari 1, ini bersyukur bahwa penilaian untuk siswa kelas 6 ini sudah dilaksanakan, yaitu ada kegiatan P5 yang kemarin sudah anak-anak eh, gebyar atau pameran, presentasi. Yang kedua sudah melaksanakan PSSP atau penilaian sumatif satuan pendidikan.
yang dulu namanya adalah ujian sekolah. Jadi eh, penilaiannya sama, tapi namanya berbeda, tujuannya juga sama, yaitu penilaian akhir sekolah atau satuan pendidikan. Nah, dari beberapa kegiatan atau penilaian yang sudah dilaksanakan, ini nanti pada akhirnya adalah penentuan kelulusan untuk siswa kelas 6. Ya. Dan alhamdulillah seluruh siswa ini sudah mengikuti tahap demi tahap penilaian yang dilakukan oleh sekolah. Untuk itu, kami harapkan kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 6 untuk dapatnya tetap menjaga putra-putrinya untuk selalu masuk sekolah karena memang belum ada agenda siswa kelas 6 ini libur meskipun sudah melaksanakan penilaian sumatif satuan pendidikan atau ujian sekolah. Ya, jadi tidak ada kata libur atau pengumuman libur untuk siswa kelas 6 sehingga anak-anak masih diharapkan untuk setiap hari masuk tanpa kecuali. Kecualinya hanya kalau siswa itu sakit. Ya, karena ada banyak pengumuman, ada banyak juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah eh, dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas untuk persiapan penentuan kelulusan. Ya, jadi tidak ada nantinya anak-anak di jam belajar itu yang berada di luar sekolah dengan alasan penilaian sumatif sudah selesai. Jadi sebelum ada pengumuman dari sekolah bahwa anak-anak itu sudah selesai melaksanakan pembelajaran, anak-anak masih harus tetap masuk. Tentunya butuh juga pengawasan dan pemantauan dari Bapak Ibu wali siswa. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa kalau sore hari ini di sekitar sekolah juga banyak nggih, Bu, anak-anak itu yang bermain di area sekolah. Nggih. Ada juga yang naik apa motor, ada yang naik motor listrik dan sebagainya. Untuk itu butuh pengawasan yang ekstra dari Bapak Ibu wali siswa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita masih mempersiapkan PPDB yang nantinya juga butuh untuk koordinasi dengan Bapak Ibu semuanya, butuh koordinasi juga dengan siswa, sehingga kami harapkan kerjasama yang baik dari seluruh wali siswa demi terlaksananya, kelancarannya kegiatan-kegiatan sekolah. Oke, jadi eh, kami sangat berharap ada kerjasama yang baik dari Bapak Ibu semuanya. Eh, dari pihak sekolah, selama anak-anak berada di sekolah, kami selalu dan selalu kerjasama antar seluruh guru untuk menjaga keamanan dari seluruh siswa yang berada di sekolah. Jadi sekali lagi nanti kegiatan PPDB ini sebentar lagi nanti akan dilaksanakan. Kami berharap anak-anak nanti juga tidak salah pilih untuk menentukan SMP yang diinginkan. Mau daftar di mana? Mungkin sekarang sudah diangan-angan, sudah dicita-citakan. Untuk itu doa dari seluruh Bapak Ibu guru yang ada di SDN Kebonsari 1, mudah-mudahan seluruh siswa kelas 6 ini nanti bisa diterima di SMP yang diinginkan. Khususnya untuk yang kepengen masuk di SMP negeri, kami juga mendoakan ada juga mungkin siswa yang ingin sekolah di swasta. Juga kami mendoakan sesuai diterima sesuai dengan yang
diinginkan. Untuk itu, marilah kita ikuti nanti sosialisasi PPDB ini dengan baik, dengan seksama, dan nanti apabila ada hal-hal yang belum paham, bisa ditanyakan di akhir kegiatan ini. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Bu Mita adzan dulu. Oke. Oke, baik. Sampun nggih, Pak. Bisa dimelanjut lagi. Nggih, monggo. Nggih. Terima kasih Bu Yuni atas sambutannya tadi. Untuk yang ketiga yaitu pemaparan materi sosialisasi PPDB SMP 2024 yang akan disampaikan oleh Bu Erni Dwining Tias. Monggo Bu Tias, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mita. Kurang dengar. Terdengar suara saya? Jelas. Suaranya? Jelas. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya sampaikan bersama kami ada Ibu Kepala Sekolah, Bu Sri Yuniati, guru kelas 6 yaitu Bu Umi, Bu Sulis, Bu Mita, dan saya. Lalu ada Pak Ganda sebagai kesiswaan dan Pak Catur sebagai operator sekolah. Nggih. Em, di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan sosialisasi tentang penerimaan peserta didik baru atau yang disingkat dengan PPDB tahun pelajaran 2024 dan 2025. Dasar hukumnya ini jadi ada di Permendikbud, ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 21 tahun 2024 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Nah, PPDB Surabaya ini meliputi PPDB TK, PPDB SD, dan PPDB SMP. Yang akan kami jelaskan di sini adalah di PPDB SMP terutama itu. Oke. Dan tujuan dan asasnya PPDB ini mulai dari taman kanak-kanak negeri sampai SMP ini bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya dengan bersifat objektif. Jadi untuk semua transparan, terbuka, dan akuntabel. Akuntabel ini maksudnya bisa dipertanggungjawabkan. Persyaratan umumnya dibuktikan kalau usia berarti dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Kalau sekarang sudah langsung akte kelahiran karena itu adalah bukti yang sah gitu ya. Dan bisa dilanjut dan juga KK. Nah, kartu keluarga ini yang dijadikan syarat pasti untuk penerimaan siswa baru. Monggo lanjut. Oke. Lanjut mawon. Lanjut, Pak. Lanjut saja, Pak. Lanjut, Pak Ganda. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Iya, sing sama Oke. Ya, lanjut, Pak. Oke. Ya, yang terakhir ini. Nah, ini kita ke PPDB SMP ya. Di webnya sudah ada nggih PPDB. Sebenarnya ini ada di webnya, jadi sudah ada di ppdb.surabaya.go.id dan pilih yang SMP nanti akan ada menu-menunya. Jadi sedikit kami jelaskan melalui PPT yang diambil juga dari website Dinas Pendidikan ini. Ya. Jadi syarat umumnya untuk mengikuti PPDB SMP ini terutama usia nggih. Jadi persyaratan CPBD itu adalah persyaratan calon peserta didik baru itu berusia paling tinggi 15 tahun dan harus telah menyelesaikan kelas 6 sekolah dasar dan bentuk lain sederajat, memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar, dan calon peserta didik baru wajib melakukan validasi data secara online sesuai jadwal yang telah ditentukan. Oke, lanjut. Oke. Untuk validasi ini terkecuali bagi jalur afirmasi kategori inklusi gitu ya. Nanti akan kami jelaskan ini ada jalur-jalurnya. Oke. Bisa dilanjutkan, Pak? Ya. Bisa lanjut. Oke, lanjut mawon di situ nanti ada. Oke, lanjut. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Mungkin ada yang tabel gitu loh, bagan gitu, Pak. Jadi bisa langsung. Nah, ini ada lomba-lomba itu juga semua sudah ada di web ya. Nanti langsung ini lanjut, Pak. Nah, ini yang oke. Baik, gini. Jadi sebenarnya tidak begitu ada perubahan dari tahun yang lalu, nggih. Jadi di eh, pemerintah di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang dibuka ya yaitu adalah yang pertama adalah afirmasi, ada perpindahan tugas orang tua atau wali dan zonasi. Jadi afirmasi ini memiliki daya tampung PPDB jenjang sekolah menengah pertama negeri yaitu ada 15%. Afirmasi ini terdiri dari dua, yaitu afirmasi inklusi bagi siswa inklusi dan juga afirmasi keluarga miskin atau pra keluarga miskin. Tuh, ya. Lalu ada perpindahan tugas orang tua atau wali, ini ada 5%. Lalu ada zonasi. Zonasi ini terdiri 50%.
Yang pertama yaitu zonasi 1 30% dan zonasi 2 20%. Ini langsung dijelaskan atau nanti? Nah, setelah itu akan ada eh, jalur prestasi akademik dan non-akademik. Ini sebanyak 12%. Jadi nanti ada jadwalnya. Jadi prestasi itu ada prestasi lomba. Jadi akan dipisahkan. Waktunya yaitu eh, lomba, lomba dulu. Terus ada penghafal kitab suci 3% dan prestasi juga nilai rapot sekolah atau NRS. Monggo lanjut. Nah, ini tentang validasi data. Validasi data yang terbaru yaitu sudah sesuai dengan webnya, yaitu mulai tanggal 13 Mei sampai 31 Mei. Oke. Sekarang sudah bisa diakses, eh, bisa dilihat dulu, tolong jangan konfirmasi dulu, dilihat dulu apakah itu data-datanya itu data siswa itu apakah sudah benar apa belum. Oke. Silahkan dipantau dulu. Nanti kalau ada pertanyaan tolong sampaikan kepada kami. Jadi nanti kalau memang sudah waktunya untuk eh, validasi, konfirmasi, nanti akan kami beritahukan. Oke, selanjutnya verifikasi. Tadi Pak, yang tadi belum. Ini sudah termasuk validasi. Oke. Nanti akan ada uji coba pendaftaran jalur zonasi dan prestasi ini di tanggal 3 sampai 8 Juni 2024. Gitu, oke. Oke. Ini PPDB jalur afirmasi atau inklusi. Jadi bagi siswa inklusi, info dari dinas kemarin bahwa untuk siswa inklusi ini memiliki sistem plotting. Jadi Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu sudah memiliki data-data siswa yang merupakan siswa inklusi. Jadi akan di plotting ya. Jadi sudah masuk database terdiri dari 63 sekolah. Jadi di sekolah SMP seluruh Surabaya. Jadi untuk saat ini sudah tidak ada sekolah khusus inklusi. Jadi semua harus menerima. Kecuali memang jika ketunaannya itu mungkin dianggap harus berat, itu berat dan dan harus ada guru pendamping khusus baru itu nanti akan diarahkan ke sekolah SMP negeri yang ada guru pendamping khususnya gitu. Penempatannya ini di Senin 10 sampai 13 Juni, lalu daftar ulangnya ini nih, di 15 sampai 16 Juni 2024. Nih. Oke, selanjutnya itu jalur afirmasi keluarga miskin atau prakeluarga miskin yang sering disebut kalau Pak Eri menyebutnya itu keluarga gamis atau pramis itu ya. Ini pendaftarannya mulai 10 sampai 13 Juni 2024, pengumumannya 14 Juni dan daftarnya 15 sampai 16 Juni. Untuk keluarga miskin atau prakeluarga miskin ini ini verifikasi gamis dan peramisnya melalui update dinas sosial gitu nggih. Jadi kemarin kan melalui SPTJM itu sudah bisa ngecek apakah keluarga kita itu masuk di pramis atau gamis gitu nggih. Baik, lanjutnya. Ini PPDB perpindahan tugas orang tua. Ini jika orang tua ada pindah tugas, itu pendaftarannya di 10 sampai 13 Juni, verifikasinya 10 sampai 13 Juni, pengumumannya 14 Juni, dan daftar ulangnya 15 sampai 16 Juni. Selanjutnya, ini juga PPDB prestasi, perlombaan, dan penghafal kitab suci. Jadi, di web itu ada lomba-lomba yang termasuk dalam jalur prestasi. Ini minimal 6 bulan sebelum waktu pendaftaran. Jadi di entry-nya itu melalui profil sekolah, ini prestasi 3 tahun terakhir, acuan pelaksanaan lombanya tingkat kota minimal juara 3.
Tuh, jadi minimal Desember 2023. Terakhir 6 bulan sebelumnya. Ya. Pengumumannya Sabtu 22 Juni, daftar ulangnya 22 dan 24 Juni. Dan juga penghafal kitab suci. Oke, lanjut. PPDB prestasi rapot. PPDB prestasi rapot ini pendaftarannya 24 sampai 26 Juni 2024. Verifikasinya dilakukan pada saat validasi. Pengumumannya 27 Juni 2024. Daftar ulangnya 27 sampai 28 Juni. Nilai rapot ini diambil dari nilai rapot semester kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Oke, selanjutnya. Nah, untuk PPDB selanjutnya yaitu PPDB zonasi. Ini pendaftarannya adalah Senin sampai Rabu 1 sampai 3 Juli. Pengumumannya di 4 Juli, daftar ulangnya 4 sampai 5 Juli. Pengumuman pemenuhan kotanya di Jumat 5 Juli 2024. Ini untuk zonasi ini ada dua. Jadi CPBD bisa memilih dari zonasi 1 atau zonasi 2. Mungkin bisa ditampilkan yang peta itu. Jadi kalau zonasi 1 itu yang file satunya, Yang file yang satunya file mapping ya, Bu ya? Nggih, yang file satunya. Oke, Kalau sebentar. zonasi 1 itu mungkin bisa diketahui bahwa zonasi 1 itu walaupun beda kecamatan, tapi kalau dekat-dekat, intinya dekat-dekatan. Nggih. Jadi walaupun beda kecamatan itu masih bisa gitu. Jadi poinnya masih tinggi. Untuk zonasi kedua, ini jadi masih dalam satu kecamatan. Ini bisa ditampilkan mapnya, Pak. Ntar agak lambat. Nggih. Jadi kalau zonasi 1 itu contoh, ingin ke SMP 36, tapi kakaknya adalah Gayungan, karena dekat gitu, masih bisa seperti itu. Nggih, jadi deket-deketan, mau itu satu kecamatan, mau satu kelurahan, atau di luar kecamatan gitu. Bentar, Bu. Filenya agak berat Nggih. ini. Nggih. Iya, soalnya itu map untuk satu Surabaya. Nggih, kelurahan se-Surabaya. Hmm. Ih, cari yang Jambangan, Pak. Mungkin bisa di search. Oke, bentar, nggih. Agak berat ini besar soalnya file. Sekedap ya. Oke. Pakal Jambangan, nggih. Ini Jambangan. Halaman berapa Jambangan itu, Bu? Banyak Pak, bawah. Bisa di search ya Pak. Ctrl F. Bentar. Jambangan. Nah, next bisa Pak. Ya, jadi Jambangan ini termasuk dalam wilayah Surabaya Selatan. Selatan. Ya. Sawahan. Ya, terus ke bawah. Terus. Bawahnya Wiyung ya, Bu ya? Masih di Iya bawahnya. kayaknya ya. Kan masuk selatan. Iya, masih Wiyung ini. Bentar. Iya. Bentar, Jadi nggih. SMP negeri sekota Surabaya itu memang ada 63. Oke. Iya, Jadi ini Karang Pilang ini. Masih Karang dinas Pilang. dibuatkan petanya Oh, semua. ini. Ini, oke. Jadi di Kecamatan Jambangan ini ada 3 lembaga.
Jadi SMP-nya negeri ada SMP 21, SMP 36 dan 55. Di Kecamatan Jambangan. Jadi kemungkinan kalau yang zonasi satu tadi, seumpama anaknya tinggalnya di Ketintang, seumpama pingin ke SMP 21 itu bisa. Jadi yang diperuntukkan bagi CPBD yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah atau yang terdekat dengan sekolah. Gitu ya. Oke. Calon peserta didik baru jenjang SMP dapat memilih paling banyak 2 pilihan sekolah. Jadi pilihan satu boleh pada zonasi satu, pilihan kedua pada zonasi zona 2 atau sebaliknya. Jadi boleh dibolak-balik. Atau dua-duanya ada di pilihan satu dan pilihan dua boleh di zonasi satu atau dua-duanya di zonasi dua. Jadi diperbolehkan gitu. Oke. Untuk zonasi duanya Pak, coba. Oke, ini SMP 21 nih terus. Zonasi duanya. Nah, satu lagi Pak, turun lagi. Nah, ini contoh, nggih. Jadi kalau memilih zonasi 2, di sini seumpama pingin sekolahnya di SMP 21, daya tampungnya 20%. Lah, di SMP 21 ini merupakan Kecamatan Jambangan, jadi diperuntukkan hanya CPBD yang bertempat tinggal di wilayah kelurahan dalam satu kecamatan dengan sekolah, lokasi sekolah. Jadi SMP 21 ini berada di Kecamatan Jambangan. Nah, Kecamatan Jambangan ini memiliki 4 kelurahan. Jadi ada Karah, Jambangan, Kebonsari, dan Pagesangan. Tiap tiap kelurahan ini memiliki kuota 5%. Jadi untuk Karah mendapatkan 5%, Jambangan 5%, Kebonsari 5%, dan Pagesangan 5%. Begitu. Oke. Daya tampung sekolahnya 20%, jadinya dibagi rata itu tadi. Jadi dibagi 5%, 5%. Sistemnya nanti ketika ngeklik itu akan menampilkan rekomendasi sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan zonasi yang dipilih, yaitu di zonasi satu maupun zonasi 2. Keterangannya sama seperti tadi, boleh milihnya di zonasi satu semua, atau salah satu di zonasi satu, salah satu di zonasi 2, atau dua-duanya di zonasi 2. Gitu untuk zonasi. Oke. Sebenarnya sampun, Pak. Kembali lagi ke yang tadi. Dan juknis nggih. Oke, yang juknis. In progress. Yang mana, Bu? Ampun Yang ya. mana? Sudah berarti ini Pak, sudah. Tadi sampai terakhir adalah zonasi, nggih. Ya, Nggih. Nggih. nih. Ini yang SMP 21 nggih. Nggih, tadi contohnya. Ya, 5%, Nggih. 5%. Nggih, tadi sudah dijelaskan melalui peta Nggih. tadi. Yang Nggih. terdekat dengan kita gitu nggih, Bu nggih. Nggih. Nggih, sebenarnya ini tampilannya ada di web semua, nggih. Jadi bisa diakses. Mungkin itu dulu dari kami, nanti bisa ditambahkan oleh mungkin kesiswaan dan juga dari operator sekolah. Apabila ada kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhawal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mic-nya Bu Mita. Terima kasih Bu Tias atas pemaparan yang disampaikan tadi. Untuk yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ganda Riswanto. Di tempat kami persilakan, monggo Pak Ganda. Mohon izin Bu, mungkin buka pertanyaan dulu ya sebelum kita doa ya. Oke.
tanya jawab dulu nggih berarti nggih. Untuk Nggih. acara berikutnya yaitu lain-lain atau tanya jawab, monggo Bapak Ibu wali murid yang perlu ditanyakan barangkali Ini monggo Bu, sini Bu mau tanya nggih. dari ayahnya Fahri. Nggih. Monggo Nggih. Bapak. Tadi kan sudah disampaikan untuk zonasi itu bisa dua pilihan, boleh zonasi satu-satu atau dua-dua atau satu-dua gitu. Nah, kalau misalkan sudah daftar di melalui jalur prestasi, apakah juga boleh mendaftar lewat jalur zonasi juga atau gimana? Nggih. Matur Matur nuwun. nuwun. Mohon izin menjawab nggih, Pak. Jadi insya Allah sepertinya tadi itu jadwalnya itu tidak bersamaan, nggih. Jadi yang pertama itu afirmasi dulu, inklusi dan apa ini perpindahan tugas dan juga keluarga miskin itu daftar dulu, nggih. Terutama yang inklusi, inklusi itu tidak perlu khawatir nanti diurusi oleh guru inklusinya. Oke, jadi Bapak Ibu hanya perlu menghubungi guru inklusinya karena ada syarat-syarat yang dipenuhi. Lalu setelah itu apa itu? Yang pertama itu jalur prestasi dulu, Bapak. Prestasi dulu itu pertama, yaitu prestasi nilai rapot dan juga prestasi lomba. Nah ini kalau putra jenengan merasa wah prestasi nilai rapotku baik, bagus, dan juga prestasi lombaku juga punya, jenengan harus pilih salah satu. Nggak bisa daftar dua-duanya. Jadi pilih salah satu, entah prestasi lomba ataukah prestasi nilai rapot, pilih salah satu. Setelah itu akhirnya nggih ngapunten misalkan tidak keterima bisa ikut zonasi. Nonton. Jadi boleh anak-anak nyoba dulu prestasi nilai rapot boleh. Ya, karena itu insya Allah waktunya tidak bersamaan. Baru kalau sudah tidak diterima insya Allah terakhir adalah jalur zonasi seperti itu. Dan ini juga ada di apa ini di chat apakah PPDB inklusi harus ikut PPDB yang sekarang nanti akan dihubungi oleh guru nggih, guru apa ini guru inklusinya. Lalu apa boleh nanti di-share materinya? Nggih, nanti akan di-share seperti itu nggih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru kelas 6. Matur nuwun, Bapak Kanda. Nggih, matur nuwun. Ya, Nggih. nggih. Bisa saya tambahkan, Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Ini nanti setelah ini kami share materi, terus nanti kalau ada jadwal untuk uji coba, itu nanti kan yang pertama validasi, setelah validasi diverifikasi datanya anaknya panjenengan, setelah itu ada uji coba. Waktu uji coba itu saya mohon semua wali murid itu untuk menguji coba. Ini pelatihan. Boleh waktu menguji coba itu boleh latihan jalur prestasi atau latihan zonasi, latihan apapun itu untuk latihan. Ya, itu nanti jenengan uji coba itu jenengan laksanakan dengan baik, dengan pokoknya semua harus ikut seperti itu. Lalu kalau untuk prestasi dan zonasi, benar Pak Ganda, itu kan jadwalnya juga berbeda, bisa Bapak bisa mengikuti prestasi. Kalau prestasinya tidak diterima, bisa ikut zonasi seperti itu. Ya, sudah mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan. Oh, mohon izin menambahkan, yang Ya, tahun lalu itu prestasi lomba dan prestasi nilai rapot itu berbarengan. Ternyata tahun ini tidak bersamaan. Nah, iya, Iya, betul. alhamdulillah. Oke, betul. Berarti tambah lebih tambah enak. banyak pilihannya ini. Nah, Putra ya, jenengan ingin daftar prestasi lomba dulu. ya, Ternyata ini betul. tanggal 19 sampai 21. Oh, tidak keterima. Baru nyoba lagi prestasi rapot tanggal 24 Nah, sampai 26. Oh, tidak ya, keterima. Baru terakhir nyoba zonasi. Nonton ya. nih. Insya Nih, Allah ini dan jadi anak-anak semakin banyak banyak ya, kesempatan ya Pak nonton. Pak Jadi Ganda ya. sepertinya Iya, tidak milih salah satu seperti yang saya omongkan tadi karena seingat saya yang tahun lalu itu prestasi lomba iya, dan prestasi nilai rapot nilai rapot berhubungan. Jadi berbeda. anak harus pilih salah satu. Ternyata sekarang tidak. Insya Allah mudah-mudahan ini nggih, nonton. Ya. Atur Dan untuk nuwun. prestasi, iya. Dan untuk prestasi lomba itu di situ nanti ada ininya kriterianya Bapak Ibu. Kriterianya kalau lomba, anak saya ikut lomba ini di tingkat
kota juara satu itu poinnya sekian. Itu nanti yang menilai poin-poinnya itu dari sekolah SMP-nya masing-masing. Kita tidak bisa mematok, oh ini nanti diterima di sini, tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi nanti Hah? begitu mengikuti Oh, guys. mengikuti eh, ini lomba, mengikuti apa ini daftar lewat prestasi Nah, lomba, anaknya itu pesan nanti pesan kita nggak? banyak mungkin jenengan lampirkan dan itu minimal 6 bulan ya Bu Tias ya. 6 bulan dari pendaftaran. Berarti minimal Desember tahun 2023 yang diakui seperti itu. Ye, ye. Mungkin ini dulu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan Bu Mita atau Bu Umi atau Bu Tias, Pak Ganda. Pulau cukup, Bu. Monggo Ye, Bapak Ibu mungkin guru. ada yang Nggih. lain. Mungkin Pak Saya. Ipung bisa menambahkan, Oh Bu. ya Pak Ipung, monggo Pak Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, waalaikumsalam. Salam. Oke. Saya tambahkan untuk validasi ini dimohon hati-hati datanya, terutama yang ikut prestasi lomba. Karena kalau sudah klik validasi dan keluar PIN, itu tidak bisa dirubah lagi. Jadi kalau ada prestasi lomba yang belum masuk, bisa ke saya untuk mengganti di profil sekolah. Gitu. Terima kasih. Nggih. Nama orang tua atau nama-nama data-data yang lain harus sama nih Pak Ipung. Oke. Jadi Ya. sebelum validasi diklik OK, dimohon dicek lagi kebenaran datanya. Nanti kalau ada kesalahan fatal nanti tidak bisa dibuka Ya. lagi. Iya. Dan itu Jadi kalau patokannya pakai kakak atau akta Pak Ipung? kalau bisa kakak dan akta harus sama. Harus sama. Oke. Ya, kemarin karena ada aktenya betul, kakaknya salah, yang diambil kan datanya dari kakak, dari Oke. Dispenduk Capil. Nggih. Oke, oke. Nggih, gitu aja. Nggih. Nggih. Terima Sudah kasih. ya. Sampun Bu Mita. Nggih. Ini ada tambahan, Bu, di chat. Biasanya maksimal berapa meter dari jarak rumah ke sekolahan yang mau didaftar. Tahun lalu, nggih, saya ingat sekali itu maksimal tuh 1 kilo, Bu. Saya ingat saya, nggih, sekitar 1 kilo. Jadi ini berarti kalau jarak kan berarti ngomong masalah zonasi, nggih. Zonasi. Jadi zonasi ini Nun Sewu, monggo dipikirkan, nggih. Yang pasti kita harus bersyukur di Jambangan ini ada 3 SMP negeri, nggih. Di Ketintang, nggih. Ketintang ini, ini tidak punya SMP negerinya hanya 1, itu pun SMP 22. SMP 22 itu Kecamatan Gayungan itu dikeroyok anak 1 kecamatan loh Bu. Nah, karena kan SMP 32 itu sudah masuk Wonokromo. Nah, ini kita patut bersyukur sebenarnya di Jambangan sendiri itu punya 3 SMP negeri. Lah seperti itu monggo nggih anak-anak putra-putri panjenengan dipikirkan mau bersekolah di SMP yang mana. Insya Allah kalau saya bisa bilang semua SMP sama. Nonton nggih. Atur nuwun untuk pertanyaannya Bu. Mamanya Avero Kenzi. Terus Bu Sri Pak Murti. Ganda. Oh iya sebentar. Ayahnya Zaim. Bu Sri Murti nih. Bu kalau pendaftaran melalui keluarga miskin apa saja persyaratannya? Ini daftar baru keluarga miskin belum bisa Pak. Bu, biasanya yang sudah terdaftar di kelurahan. Coba biasanya rumahnya ada stiker. Gamis keluarga miskin. Nah, ngonten nggih. Kalau memang belum belum jelas, monggo tanya ke kelurahan mungkin ya. Apakah saya ini masuk gamis nopo boten? Kalau sekarang mengajukan gamis sepertinya kok tidak bisa. Itu yang sudah otomatis terdaftar di Dispenduk Capil dan bukan sekolahan yang mendaftarkan. Yang mendaftarkan dulu itu kayaknya survei-survei dari Pak RT atau KSH. Lah seperti itu. Oke, nonton. Lalu untuk validasi berarti kamu menunggu aba-aba dari sekolah. Nggih, validasi kan waktunya lama nggih, sekitar 15 hari kalau tidak salah nggih. Kalau yang sudah ada pramis bagaimana Pak? Nggih, nanti bisa dicoba.
Nggih. Nanti bisa dicoba. Insya Allah saged gamis dan ramis seperti itu. Nggih. Monggo yang akan bertanya. Ya, Assalamualaikum, Pak. Nggih, Selamat malam. Waalaikumsalam. Nggih. Ya, saya Mama dari Juna Azam Putra. Nggih. Ibu, monggo. Jeh, mau menanyakan tentang jalur prestasi perlombaan, Pak. Itu kan terakhir bisa didaftarkan di Desember 2023. Berarti kurang dari itu nggak bisa ya, Pak, meskipun tahunnya sama. Tahun Nun Sewu, mohon izin, tahun yang sama itu kan sudah terakhir Desember. Iya, maksudnya dia dapatnya ini eh, November misalnya Oh ya, iya, Pak ya. maksudnya Iya, 3 tahun ke belakang dari bulan Desember 2023. oh begitu, Nje. Oke. Kalau luar kota gitu nggak bisa ya, Pak ya? Luar kota maksudnya bagaimana, Bu? Ini kan kemarin dia dapat dari Kota Malang. Maaf, maaf, Jogja, Jawa Tengah. Iya, enggak apa-apa. Monggo segera menghubungi ke apa ini ke TU nggih. Oh begitu. Nggih, wonten. Tapi dari klub, Pak. Bagaimana, Pak itu? Nah, Nah, itu coba kan klub. Mas Ipung yang apa ini eh bagaimana ini dari orang tuanya Juna? Nggih, Pak Ganda, saya jawab nggih. Persyaratannya nanti surat keterangan dari sekolah, Ibu. Terus Oh begitu, Nje. foto waktu penyerahan hadiah sama sertifikat kejuaraannya. Oh, Nje, Nje. Nggih. Eh, Waktu itu kan kalau nggak salah harus ada surat keterangan dari ini, Pak. KONI ya? Sekolah, Apakah Ibu. betul, Nje, Pak? Dari sekolah Sekolah. saja? Sekolah saja. Oh gitu. Nje, Nggih. Nje. Nje, terima kasih Pak Ipung. Terima kasih. Nggih. Nggih, Nje, segera nanti Assalamualaikum. menghubungi Pak Ipung nggih, Bu nggih. Oh siap Pak, siap. Nje Pak Ganda, Nggih. terima kasih. Monggo yang bertanya kembali Bu Nur Oke, ngapunten, ngapunten Pak Bu. Ganda, mungkin saya Nggih. bisa menambahi Nggih, yang nggih. prestasi lomba tadi, nggih. Nggih, Mama Juna, eh, sesuai Nje dengan Bu. dinas, nggih, memang eh, kita bisa mengajukan, nggih, maksudnya mengajukan melalui profil sekolah tentang lomba-lombanya itu, nggih. Nanti dinas pendidikan pun akan memverifikasi lomba ini apakah layak untuk, maksudnya bisa dimasukkan jalur prestasi apa enggak. Jadi dinas pendidikan pun akan menggandeng KONI dan KORMI dalam memverifikasi prestasi lomba tersebut, gitu. Nah, itu Nje yang saya tanyakan itu Bu. Soalnya kan kemarin saya dapat info katanya harus ada surat apa ya namanya itu surat validnya dari KONI Oh memang iya, benar karena ini ya iya, anak iya, ini mengikuti lomba A misalnya, tapi iya. dia kan satu klub dinaungi dari satu klub gitu kan, satu klub bola misalnya. Seperti itu sih saya dengarnya, makanya saya juga berasumsi sendiri. Iya, iya. Iya, Bu. J. Ini pengalaman tahun kemarin, tapi enggak apa-apa. Mungkin nanti rezekinya anak. Tahun kemarin itu mungkin ini lombanya juga mendesak ya, Pak Ibu mungkin juga ingat murid saya sendiri itu mengajukan J. prestasi lomba, dia mengajukan ke KONI, dari KONI belum di ACC, akhirnya dia mengikuti ini jalur prestasi nilai. Tapi enggak apa-apa Ibu, coba dulu aja. Barangkali nanti di ACC secepatnya sama KONI kan memang jaraknya juga juga masih jauh. Oh, Kalau J. kemarin itu jaraknya 6 bulanan gitu. Ya, enggak apa-apa, Bu. Dicoba Oh, aja. J. J, Bu, J. Siapa tahu rezeki. Ya, ya, siapa tahu J, rezekinya. J, Bu. J, terima kasih, Bu. Ya, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo yang lain. Ya, izin bertanya, Pak, Bapak Ibu. Monggo. Bapaknya. Ya, kebetulan itu tadi kan dari Ibu Sulis menyampaikan, oh nanti kebetulan kan di waktu pemaparan tadi di awal bulan Juni, kalau tidak salah itu kan ada simulasi ya, Bu ya. Itu nanti kebetulan Mak, tadi kan waktu saya di ngapunten, kantor, ya, ngapunten ini dari ayahnya Sinten, nggih. Ayahnya Zaim, sinten ini? Ini Oh, Zaim, ayah. saya dari Zaim, ya. Oke. Ya, saya lanjut. Kebetulan tadi kan saya waktu di kantor, ada teman satu kantor, kebetulan Sidoarjo. Sidoarjo itu kan kebetulan sudah simulasi hari ini tadi. Simulasi untuk pendaftaran. Dan itu ada user sama token. Apa nanti di waktu Surabaya, waktu simulasi di awal bulan Juni juga mendapatkan user dan nomor token juga. Karena kalau enggak punya itu kelihatannya enggak bisa ikut simulasi juga, Ibu. Bagaimana?
Oke, monggo dijawab, Bu. Saya jawab ya Pak Ganda. Oke. Monggo Pak Ibu. Oke. User atau token nantinya itu mendapatkan setelah kita validasi. Jadi nanti validasi tadi ada pertanyaan yang kelewat juga. Validasi apakah dilakukan mandiri? Iya, dilakukan mandiri. Karena nanti ada kiriman kode OTP ke email. Jadi pakai email masing-masing, enggak email sekolah. Nantinya juga dapat atau token itu tadi. Terima kasih. Itu nggih, hanya Zaim. Jadi Ya, kita baik, nanti Pak. anak-anak akan dapat PIN istilahnya ya. Kalau di Sidoarjo itu token setelah validasi. Lah itu setelah validasi digunakan untuk uji coba. Berarti uji coba itu kesimpulannya setelah anak-anak validasi dan dapat PIN. Nggih, betul. Seperti itu nggih ya Zaim. Oke, Pak. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Jadi validasinya nunggu komando dari guru dulu, jangan dulu nggih. Dan masih Baik. lama kok waktunya. Nggih, Oke, cepet. baik, Pak. Nggih, monggo Ibu Nur Safinatul Ma'rifah. Ya Pak, selamat malam Pak Ganda. Malam, Bu. Saya tadi itu karena kebetulan kakaknya Nur itu juga di SD Pagesangan, saya nyoba, ternyata ada beberapa nama ayahnya itu kemarin sudah validasi, kevalidan data, itu ada kesalahan. Saya harus kemana Pak? Saya sudah diperbaiki waktu sama Bu Tias, terus Nggih. salah, Nun terus sewu, sudah yang diperbaiki, salah ini dibetulkan kakaknya untuk yang di datanya. Saya Pagesangan apa cuma yang di Kebonsari? Yang salah ini. saya kan kebetulan validasi untuk anak saya yang Pagesangan, terus saya juga coba lihat punyanya Nur. Ternyata data orang tuanya itu salah. Waktu itu memang sudah ada waktu pemvalidan data, itu sudah sama Butia sudah disuruh pembetulan. Tapi ternyata yang waktu saya lihat tadi itu punyanya Nur masih salah. Oh, nggih. Saya memperbaikinya kemana Pak? Nggih, bagaimana Pak Ipung? Iya Pak Ganda. Coba besok saya cek Ibu. Nggih. Nanti Terus kirim data nggih ke wali kelasnya. Wali kelasnya biar kirim data ke Pak Ipung. Nggih, biar jenengan tidak nggih, ke Pak. sekolah. Nggih. Terus ini apakah untuk mendapatkan PIN ini wajib? Soalnya anak saya rencananya mau ke pondok. Oke. Apa tetap wajib ikut? Nggih, nggih, saya jawab nggih, Bu, nggih. Wajib. Nggih. Kenapa wajib? Di pondok memang tidak perlu PIN, tapi pengalaman dari murid saya sendiri tahun lalu, pada waktu dia sudah diterima di pondok, sudah mau berangkat nih ke pondok. Nun sewu. Jadi anak ini sudah enggak, orang tuanya sudah pede, wis enggak perlu validasi, enggak perlu dapat PIN, anak saya mondok ya. Ternyata validasi sudah ditutup, anaknya mau berangkat ke pondok tidak mau. Tiba-tiba karena mau sekolah SMP negeri. Akhirnya mau tidak mau dia akhirnya sekolah swasta di Surabaya karena dia tidak punya PIN. Jadi menurut saya wajib validasi mawon walaupun mondok buat jagan-jagan. Nggih. Segala kemungkinan itu kan ada. Validasi kan ya tidak perlu biaya, gratis, pakai HP sendiri, pakai internet sendiri, lebih amannya seperti itu. Nonton nggih? Nggih, matur nuwun Pak Ganda. Nanti data dikirim ke wali kelas nggih, yang tadi data salah nggih. Nggih, sampun Pak. Nggih. Mohon izin ini yang ada di chat. Pak, mohon tanya pendaftaran perpindahan ortu perinciannya bagaimana? Lah ini nanti akan dijelaskan oleh wali kelas nggih ya, agak panjang ini soalnya perpindahan ortu ini karena harus ada surat dari kantornya orang tuanya terutama yang TNI Polri biasanya seperti itu. Pak mau tanya waktu uji coba pendaftaran nanti insya Allah awal Juni nggih. Nanti setelah validasi apakah harus ngisi data? Boten. Insya Allah validasi itu tidak perlu ngisi data hanya melihat sudah benar apa tidak. Pak, nilai prestasi rapot 5 semester dari kelas 4 sampai 6 apakah yang kemarin ditandatangani materai nggih? Nggih. Yang tercantum apakah nanti ada tambahan rata-rata praktek UKK atau ujian? Tidak, hanya rapot saja yang sudah ditandatangani kemarin tidak berubah.
Maaf Pak, mau tanya apakah itu pilihan sekolah bisa lebih dari satu pilihannya? Boleh, boleh lebih dari satu. Biasanya itu milih 2 sekolah boleh. Atau begini, saya nggak pengen sekolah yang lain, pengen sekolah satu ini aja. Akhirnya jenengan memasukkan sekolah A zonasi 1, sekolah A zonasi 2. Pilihannya seperti itu. Nah, kalau jenengan pengen, kalau saya nggak pengen ke sekolah, misalkan gitu, saya kalau nggak ke 36 ya 55 misalkan satu kecamatan. Ya milih 36 dan 55. Kalau saya nggak ingin ke 55, 36 tok pokoknya. Ya berarti pilihan 136 zonasi 1, pilihan 236 zonasi 2. Seperti itu. Tapi lebih baiknya tetap dipantau dan dipertimbangkan. Mboten gupuh untuk daftar nggih. Nggak asal aja daftar, dipantau dulu karena kan waktu pendaftaran itu 3 hari. Ya, hari pertama mantau dulu, enggak apa-apa seperti itu, nggih. Jadi ini validasi menunggu komando dari sekolah, nggih. Sabar karena waktu validasi itu panjang, nggih. Ngoten. Matur nuwun, sepertinya sudah cukup, nggih. Makan satu lagi boleh. Oh, nggih, monggo. Ini yang melanjuti yang saya tadi kirim pesan ya. Jadi yang fix itu nilai rapot yang kemarin kita lihat ya. Iya, betul. Betul. Saya pikir itu UKK kemarin itu ada tambahan lagi. Ternyata cukup sampai di situ ya Pak. Iya, tidak. Jadi kan kita bisa mengira-ngira nih, karena kan saya orientasinya dari lihat SPDB itu kan. Iya, betul. Lihat validasi data Betul. tahun kemarin. Betul. Nah, saya mengikuti step-stepnya. Iya, betul Pak. Kalau nilai UKK, nilai ujian sekolah itu syarat kelulusan, Pak. Nah, anak ini lulus biar dapat ijazahnya, nggih. Enten nggih Bu Sulis nggih. Leres nggih. Terus Nggih, kalau masuk SMP ini yang dijalurkan prestasi itu rapotnya, nggih. Beda nggih, jadi beda konteks nggih. Nanti ya. Jadi nanti nggih, nilai yang UKK sama itu akan masuk di ijazahnya. Ijazah. Nanti nilai Iya. rapot kan beda dengan nilai ijazah Bapak nih. Begitu nggih Bu Sulis nggih. Nggih, betul. Iya, Pak. Nanti yang masuk ijazah. Iya, yang masuk ijazah itu nanti nilai UKK, nilai semester yang anak-anak kemarin mengerjakan itu nanti. Oke. Pak Ibu. Satu lagi ini Pak, untuk jalur prestasi nilai rapot bisa milih 2 sekolah tapi beda kecamatan. Nun sewu, seluruh jalur prestasi entah itu lomba atau nilai rapot bisa memilih se-Surabaya. 2 sekolah se-Surabaya. Nggak ada, kalau zonasi kan pasti yang terdekat nih. Kalau jenengan misalkan saya pede nih anak saya banyak prestasi lombanya, saya pengen sekolah yang misalkan SMP 1 bisa milih. Di luar zona kita bisa. Kalau prestasi itu bebas, monggo. Saged dipertimbangkan nggih, mantep. Sepertinya cukup. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo. Sami-sami. Sampun Bapak Ibu. Sampun jelas semua nggih. Halo. Sampun. Monggo. Ya, tidak ada. Sampun. Nggih. Sudah Sampun, jelas Bu. semua nggih. Matur nuwun atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang kelima, acara kelima yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Gandariswanto. Monggo. Nggih, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa supaya usaha kita dalam mengawal anak-anak kita untuk masuk ke SMP diberi kelancaran, kesehatan dan juga bisa masuk ke SMP yang diinginkan. Saya akan berdoa secara Islam, bagi yang beragama lain monggo berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan
barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa satamna nar wa la wa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun Bu Mita. Terima kasih Pak Ganda atas doanya. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, saya sebagai pembawa acara awal hingga akhir mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian dari saya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.